Saya Dr. Rosida Karimiabu, SP MSI, Doktor Program S3 Ilmu Sosial Pasca Sarjana Universitas Tadulako dengan judul disertasi Kualitas Pelayanan Akademik di Subregistrasi dan Subevaluasi Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako. Harapan ke depan saya dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pimpinan perguruan tinggi, khususnya pimpinan Universitas Tadulako, untuk memperbaiki dan memperhatikan berbagai macam kendala dan faktor-faktor hambatan yang dimiliki oleh Universitas Tadulako, khususnya Biro BAKP, agar dapat menciptakan pelayanan prima, khususnya kualitas akademik di subregistrasi dan subevaluasi Universitas Tadulako. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Kamis 31 Agustus tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovenda Rosida Karimiabu, NIM B103200008, dengan judul Kualitas Pelayanan Akademik di Subregistrasi dan Subevaluasi Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako, Program Studi Doktoral Ilmu Sosial, BKU Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Tadulako dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Selanjutnya, Promovenda memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP, Ibu Asian Engineer, selaku Ketua Tim Penguji. Sebelum saya membuka sidang ujian promosi doktor, saya ingin bertanya kepada saudara Promovenda, apakah hari ini saudara Promovenda siap untuk mengikuti ujian? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat lahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati dan istimewa kepada penguji eksternal Bapak Dr. Purwanto STMT. Assalamualaikum Pak Pur, terima kasih banyak sudah berkenan dan bersedia untuk menjadi penguji eksternal atas ujian promosi doktor atas nama Rosida Karim. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu tim penguji serta promotor, serta yang saya hormati juga adalah keluarga dari Promovenda. Alhamdulillah hari ini
berkenan menyaksikan secara langsung sosok calon doktor kita. Dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Rosida Karim Yabu. Alhamdulillah, hari ini sebagai umat yang beragama tentu kita senantiasa harus mensyukuri nikmat, dan saya sangat yakin setiap saat kita selalu bersyukur kehadiratnya, karena semua ini adalah berkah dan nikmat yang diberikan kepada kita, terutama kepada kita semua ini yang hadir di sini. Tentu nikmatnya yang sangat luar biasa, berkenan hadir dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu dengan niat yang tulus untuk melaksanakan prosesi ujian promosi doktor hari ini. Baik, sebelum kita melangkah ke acara inti, saya minta kesediaan promotor dari Promopenda Rosida untuk membacakan atau menyampaikan pertanggungjawaban akademik terkait kemampuan akademik dan serta pertanggungjawaban akademik dari isi disertasi yang telah dihasilkan oleh saudara Promopenda. Disertasi ini tentu merupakan representasi dari karya ilmiah baik dari saudara Promopenda maupun dari promotor dan ko-promotor, dan tentu juga menjadi pertanggungjawaban akademik dari institusi kita pasca sarjana. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Ibu Prof. Daswati untuk membacakan atau menyampaikan pertanggungjawaban akademik. Silakan, Bu. Terima kasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP yang memberikan kesempatan kepada kami atau saya sebagai promotor. Dan sebelum saya membacakan pertanggungjawaban akademik ini, saya lebih disingkat saya menyapa Bapak penguji eksternal Bapak Dr. Purwanto STMMI. Selamat bergabung Pak Pur. Baiklah, saya membacakan pertanggungjawaban akademik atas nama Rosida Karim Yabu, stambuk B103-2008 dengan judul disertasi kualitas pelayanan akademik di subregistrasi dan subevaluasi Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penyanggah yang kami hormati, kami tim promotor Saudari Rosida Karim Yabu yang terdiri dari pertama Profesor Dr. Daswati MSc sebagai ketua, yang kedua Dr. Siti Hairia Ahsan MSc sebagai anggota, menyampaikan ucapan terima kasih. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kami kepada Saudari Promopenda. Saudari Promopenda, sebentar lagi Saudari akan mempertahankan disertasi yang Saudari telah kerjakan. Sudah cukup kami, tim promotor, membimbing Saudari menyelesaikan disertasi sejak seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya sidang promosi doktor. Kami berharap Saudari dapat mempresentasikan disertasi Saudari dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga kepada hadirin para tamu undangan. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik Saudari Promopenda dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap Saudari dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik
sebagai karya ilmiah yang dapat saudari banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan di kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang terhormat, Promopenda lahir di Palu pada tanggal 20 April 1976. Orang tua Bapak Karim Yabu almarhum dan Ibu Pini Laboa almarhumah dan suami AKP Umar SHMH, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu Bribtu Anugrah Putra Perkasa SH dan Mutiara Sahra Ramadanti, dan juga 1 orang menantu Nur Wahida S. Farmasi. Jenjang pendidikan mulai dari SD diselesaikan di SD Impres Perumnas Balaroa tahun 1988, SMP diselesaikan di SMP Negeri 3 Palu 1991, SMA diselesaikan di SMA Negeri 4 Palu 1994, jenjang sarjana S1 diselesaikan pada Fakultas Pertanian Universitas Tadulako Agronomi di Palu tahun 2000. Magister atau S2 diselesaikan pada program Pascasarjana Universitas Tadulako Ilmu Pertanian di Palu tahun 2012. Kemudian pada tahun 2020 melanjutkan ke jenjang program Doktor Ilmu Sosial Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Tadulako. Dan sekarang Promopenda menjabat sebagai koordinator akademik dan kerjasama BAKP Universitas Tadulako. Selanjutnya, kami serahkan Saudari Promopenda kepada sidang terbuka Senat Universitas berkenaan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Promopenda serta kelayakan Promopenda mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sama-sama kita ketahui legalitas dari pelaksanaan ujian pada pagi hari ini, saya minta kepada Sekretaris Panitia Ujian untuk membacakan surat keputusan yang bertalian dengan keabsahan pelaksanaan ujian promosi doktor pada pagi hari ini. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ketua sidang ujian terbuka dan Bapak Ibu tim penguji sidang terbuka yang saya hormati, Promopenda yang saya banggakan, Bapak Ibu undangan yang sama saya hormati. Perkenankan saya membacakan surat keputusan pertalian dan keabsahan ujian terbuka pada hari ini. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 3448-4/KM-2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Rosida Karim Yabu, stambuk B103200008, program studi ilmu sosial program doktor. Judul penelitian kualitas pelayanan akademik di subregistrasi dan subevaluasi Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako. Adapun panitia pelaksana ujian terbuka pada hari ini, pertama yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Insinyur Mahfud MP selaku ketua, yang terpelajar Dr. Insinyur Samsul Rizal M. Sulaiman MSI selaku sekretaris, yang terpelajar Bapak Dr. Purwanto STMM selaku penguji eksternal, beliau dari Presiden University. Terima kasih Pak Purwanto. Yang amat terpelajar Bapak Profesor Sahrudin Hatta MSI selaku penguji internal,
Yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Daswati MSc selaku promotor atau penguji. Yang terpelajar Ibu Dr. Siti Hairi Ahsan MSc selaku kopromotor. Yang terpelajar Bapak Dr. Nasir Mangasing MSc selaku penguji, dan yang terpelajar Ibu Dr. Suasa MSc selaku penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, pelaksanaan ujian dilaksanakan secara blended, offline maupun online. Keempat, keputusannya berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 25 Agustus 2023. Direktur Pascasarjana Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu Asian Engineering. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sekretaris. Sekali lagi saya menyapa Pak Dr. Purwanto. Terima kasih banyak Pak Purwanto. Sayang sekali Bapak tidak ada waktu hadir secara langsung bertatap muka dengan kami, keluarga besar Universitas Tadulako. Tapi insya Allah kalau rezekinya dari Promopenda ini dinyatakan lulus doktor, mungkin Ibu Rosida akan bertatap muka langsung dengan Pak Dr. Purwanto di Presiden University. Baik, kita akan memasuki sesi yang sangat menentukan. Sebelumnya saya minta Saudara Promopenda untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu disiapkan, dan bila perlu minum dulu. Oke, silakan mengambil tempat. Baik, marilah kita sama-sama menyaksikan dan mendengarkan presentasi Saudara Promopenda, ringkasan dari disertasinya, dan saya mohon presentasinya singkat, jelas, dan akurat. Waktunya sangat terbatas, maksimal 15 menit. Silakan Ibu Promopenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti sidang promosi doktoral ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memaparkan secara singkat inti dari disertasi saya yang berjudul Kualitas Pelayanan di Subregistrasi, Subevaluasi Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako. Latar belakang. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang pedoman pelayanan umum, yaitu melihat 4 aspek, yaitu kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan dan keterbukaan. Keempat aspek inilah yang menjadi pedoman bagi perguruan tinggi agar dapat dikatakan berkualitas, termasuk Universitas Tadulako sebagai institusi perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia terus berbenah menyesuaikan dengan tuntutan agar dapat sejajar dengan perguruan tinggi di negara-negara berkembang lainnya. Kegiatan pendidikan ini tidak hanya diorientasikan pada hasil akhir proses pendidikan, melainkan juga melalui pembuktian akuntabilitas yang baik, meliputi jaminan kualitas, quality assurance, pengendalian kualitas, quality control, dan perbaikan kualitas, quality improvement. Menciptakan kualitas pelayanan yang memuaskan akan menarik minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Universitas Tadulako. Di Universitas Tadulako setiap tahunnya 9-10 ribu
orang mahasiswa yang masuk dan mengikuti pendidikan atau yang ingin melanjutkan pendidikannya di Universitas Tadulako. Antara lain dapat kita lihat pada data pada tahun 2020 peminat berkisar 29.965.000 orang yang diterima masuk di jalur SN, SD, dan SM berjumlah 9.946 yang menyelesaikan studi atau yang telah wisuda dan mendapatkan ijazah sebanyak 4.401. Pada tahun 2021 peminat sebanyak 37.901 orang, yang diterima 10.514 orang, dan yang menyelesaikan studi sebanyak 4.680. Dan pada tahun 2020 peminat bertambah semakin banyak dengan jumlah 44.716 yang diterima masuk berkisar 10.455 orang, dan yang menyelesaikan studi berjumlah 7.627 orang. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu atau observasi yang telah ada di pelayanan akademik BAKP, hal ini menggambarkan bahwa belum memberi kepuasan pada pelanggan, dalam hal ini mahasiswa, karena ditemukan beberapa gap, terutama pada sub pelayanan registrasi dan sub pelayanan evaluasi. Berdasarkan permasalahan atau gap tersebut, maka peneliti melakukan penelitian secara mendalam untuk membuktikan apakah pelayanan akademik efektif atau tidak dengan menggunakan teori Parasurahman, Zeitan, dan Berry dengan metode SERQUAL atau Service Quality dengan konsep RATOR, Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, and Responsiveness. Tujuan umum. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan akademik di sub registrasi dan sub evaluasi Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan Universitas Tadulako. Alur pikir pelayanan administrasi BAKP Universitas Tadulako, pelayanan akademik di sub registrasi dan evaluasi, mekanisme prosedur pelayanan SOP, pelayanan akademik konsep RATOR, Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, Responsive yang dikemukakan oleh Parasurahman et al. Selanjutnya pelayanan berkualitas. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu secara normatif dan empiris. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan di subregistrasi dan subevaluasi Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan atau yang kita singkat dengan BAKP Universitas Tadulako. Metode penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai September 2022. Informan penelitian ditetapkan berdasarkan metode purpose sampling meliputi subkoordinator evaluasi 1 orang, subkoordinator registrasi 1 orang, staf BAKP berjumlah 2 orang, dan mahasiswa berjumlah 5 orang. Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 kelompok, yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data, yang pertama yaitu studi pustaka, library studi. Kedua, penelitian lapangan, file reserve, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Saya skip aja. Ini beberapa landasan teori dari Bapak Rektori, Denhard dan Denhard. Selanjutnya, ditetapkan standar pelayanan publik menurut keputusan Menteri PAN 63/MPAN/7/2003 yang sekurang-kurangnya meliputi 1. Prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pelayanan. 4. Konsep pengukuran kualitas pelayanan itu sendiri ada beberapa, yaitu Nordic Model, SERQUAL Model, 3 Component Model, dan Multimodel dalam Cipto et al. 2004. Dan penelitian atau promovenda di sini menggunakan metode SERQUAL atau Service Quality yang diungkapkan oleh Parasurahman et al. Parasurahman menyusun dimensi pokok yang menjadi faktor utama atau tolak ukur dalam penentu kualitas layanan yang dinamakan SERQUAL sebagai berikut.
reliability, assurance, tangible, empathy, responsiveness. Ada beberapa juga kajian teori yang peneliti jadikan landasan, misalnya dalam teori kebutuhan Maslow, dalam teori motivasi Huygens yang dikemukakan oleh Friedrich Heisenberg, dan selanjutnya teori kebutuhan dari McClelland yang memfokuskan pada 3 jenis kebutuhan, yaitu keberhasilan, kekuatan, kewenangan, dan afiliasi. Hasil dan pembahasan. Pengukuran kualitas pelayanan subregistrasi dan subevaluasi yang dilakukan peneliti mengacu pada aspek-aspek pelayanan seksual atau service quality dengan konsep rektor, reliability, empathy, tangible, assurance, tangible, empathy, dan responsive. Indikatornya, pertama, yaitu 1. Kemampuan untuk melaksanakan jasa secara akurat dan dapat diandalkan. Kedua, petugas atau staf BAKP mampu memberikan pelayanan secara handal, akurat, dan tidak diskriminatif, memiliki kemampuan soft skill dan hard skill yang bisa diandalkan. Adapun kenyataan yang di lapangan berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, yang pertama, reliability, hasil tingkat kehandalan pegawai atau staf dalam pelayanan akademik sudah baik dan memberikan respon positif. Telah memberikan informasi untuk melayani permasalahan akademik mahasiswa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pelayanan akademik di kedua sudah memadai walaupun belum optimal. Dalam hal ini, kualitas pelayanan yang diberikan belum maksimal dikarenakan adanya faktor fasilitas fisik dan koneksi jaringan internet. Selanjutnya, untuk aspek assurance atau jaminan, indikatornya yang pertama yaitu ketersediaan staf petugas memberikan jaminan layanan tepat waktu, kepastian biaya dalam pelayanan, jaminan legalitas dalam pelayanan, serta informasi layanan yang akurat. Hasil yang didapatkan pertama yaitu aspek keterampilan staf petugas melayani mahasiswa. Beberapa staf atau petugas telah menjalankannya, akan tetapi masih ada sebagian atau beberapa staf yang masih terkesan kurang ramah, cuek, masa bodoh, dan apatis. Selanjutnya, berkaitan dengan aspek asuransi atau jaminan ini, di kedua sub tersebut memberikan jaminan kepastian biaya, informasi layanan akurat, serta jaminan legalitas dalam pelayanan sebagian sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya, aspek tangible atau bukti fisik, sarana dan prasarana. Indikator 1. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana baik dari segi kualitas dan kuantitas. Kedua, tersedianya sumber daya manusia, staf petugas yang sebanding dengan mahasiswa yang dilayani. 3. Semakin lengkap sarana yang dimiliki oleh suatu instansi, diharapkan semakin nyaman pegawai memberikan pelayanan dan mahasiswa yang diberikan layanan. Adapun aspek tangible, berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pertama, bukti fasilitas sarana dan prasarana di subregistrasi evaluasi masih kurang dari kualitas maupun kuantitasnya. Kedua, ketersediaan jaringan internet dengan 1,7 bandwidth dinilai masih kurang, tidak sebanding dengan pengguna internet di dalam kampus. Ketiga, ketersediaan sarana dan fasilitas yang masih minim mempengaruhi dan menghambat pelayanan sehingga pelayanan tidak maksimal dan efektif. Selanjutnya, aspek empati. Indikator 1. Perhatian individu atau rasa peduli staf petugas diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan terciptanya hubungan baik dengan mahasiswa. Kedua, pelayanan yang diberikan petugas meliputi keberpihakan, keramahan, kesabaran, kepedulian, dan penghargaan. Hasil yang didapatkan pertama yaitu aspek empati yang diberikan staf pegawai yang menunjukkan gambaran yang berbeda-beda tergantung dari sifat dan motivasi dari individu masing-masing. Kedua, sikap kepedulian yang ditunjukkan beberapa orang staf petugas kepada mahasiswa sudah diterapkan tetapi belum sepenuhnya membuka diri atau belum memberikan perhatian secara penuh. Selanjutnya, aspek responsiveness atau daya tanggap. Indikatornya 1. Responsi daya tanggap staf petugas yang akan bertambah baik, maka kepuasan mahasiswa juga akan bertambah. Kedua, responsi daya tanggap buruk, maka tingkat kepuasan mahasiswa juga menurun.
Hasil yang didapatkan yaitu pertama, pelayanan di subregistrasi dan subevaluasi pada dasarnya memiliki daya tanggap respon sudah baik, hanya belum maksimal dalam pelayanannya, disebabkan keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana. Kemampuan staf petugas di dua sub ini tersebut dalam hal cepat tanggap menyelesaikan permasalahan mahasiswa tergantung pada masing-masing individu. Ketiga, berkaitan dengan aspek pada dua sub ini secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan mahasiswa sebagai penerima pelayanan akademik. Kebaruan novelty dalam penelitian ini dapat kita lihat bahwa dalam teori virtual atau yang dikemukakan oleh para Surahman terdiri dari konsep Retor tadi dan mempengaruhi kepuasan pelanggan, maka metode virtual adalah metode empirik yang dapat digunakan oleh perusahaan atau institusi jasa untuk meningkatkan kualitas jasa pelayanan. Para Surahman mengungkapkan konsep Retor tadi. Selanjutnya, maka kontribusi faktor atau variabel motivasi diri memperkuat metode virtual service quality yang dikemukakan oleh para Surahman. Faktor motivasi diri atau kerja sangat mempengaruhi besar terhadap dimensi kualitas layanan yang dikembangkan oleh para Surahman. Dapat kita lihat pada bagian alurnya memasukkan motivasi kerja dalam konsep Retor tersebut. Kesimpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima aspek tersebut belum maksimal mendukung pelayanan akademik. Dilihat dari satu, aspek reliability keandalan belum dapat diandalkan karena faktor fisik dan koneksi jaringan internet dari segi kualitas dan kuantitas belum mendukung. Kedua, aspek assurance atau jaminan belum mendukung pelayanan yang berkualitas karena belum memberikan pelayanan yang tepat waktu. Ketiga, aspek tangible, bukti fisik. Masih banyak aspek umum yang belum terpenuhi, misalnya ruang tunggu, loket khusus, kursi tunggu, kenyamanan ruangan, mebeler, kantor, toilet, WC umum, komputer, alat kantor, serta koneksi jaringan internet. Aspek empati, perhatian, belum mendukung pelayanan yang berkualitas disebabkan masih adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi staf dan pegawainya. Kelima, aspek responsiveness atau daya tanggap. Aspek ini berada pada kategori belum mendukung pelayanan yang berkualitas karena aspek reliability, assurance, tangible, empati belum terpenuhi secara maksimal. Saran, peneliti menyarankan pertama, aspek reliability keandalan perlu perhatian penuh untuk memenuhi semua pendukung baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Aspek assurance jaminan, pegawai diberi motivasi untuk agar dapat memberikan pelayanan tepat waktu. Ketiga, aspek tangible, perlu diperhatikan aspek umumnya, misalnya ruang tunggu, loket khusus, kursi tunggu, kenyamanan ruangan, mebel kantor, toilet, komputer, alat kantor, serta koneksi jaringan internet. Keempat, aspek empati, perlu diperhatikan faktor pendukung pelayanan baik secara internal maupun eksternal. Serta kelima, aspek responsiveness atau daya tanggap dapat terpenuhi jika semua aspek keempat tadi sudah terpenuhi. Oleh karena itu disarankan agar lembaga penuh perhatian terhadap sarana dan sarana pendukung pelayanan yang berkualitas dengan memberikan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Sekian dan terima kasih. Demikian paparan dari Promovenda. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Promovenda telah menyampaikan secara jelas dan singkat atas hasil penelitian saudara dalam wujud disertasi. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi pemberian pertanyaan-pertanyaan, sanggahan-sanggahan dan saran dari tim penguji. Untuk kesempatan pertama saya beri waktu kepada Bapak Dr. Purwanto STMM untuk memberikan pertanyaan, tanggapan dan sanggahannya, dan waktu
tidak terbatas untuk Pak Pur. Silakan Pak Pur untuk melakukan diskusi langsung dengan Promopenda. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Saya langsung saja saya tanyakan kepada Ibu Rosidah Karim Yabu. Di sini saya sudah siapkan ada 3 pertanyaan. Suara saya cukup jelas, Ibu? Cukup jelas, Pak. Jelas ya. Baik, terima kasih. Oke, yang pertama itu, ya. Nah, saya baca di disertasi dan presentasi Ibu tadi, terdapat data yang menunjukkan bahwa tren atau kecenderungan jumlah mahasiswa yang ingin mengikuti pendidikan di Universitas Tadulako terus meningkat dari tahun ke tahun. Nah, hal ini dibuktikan dengan jumlah peminat lulusan dan wisuda dari tahun ke tahun. Nah, sumber ini saya dapatkan dari Subbagian Registrasi dan Statistik BAKP di UNTAD tahun 2022. Namun di sisi lain, di beberapa bagian atau divisi masih belum memberikan pelayanan yang memuaskan. Jadi satu sisi jumlah mahasiswanya tiap tahun meningkat atau trennya naik, tapi di sisi lain di disertasi saya baca itu ada beberapa divisi yang dari segi pelayanan belum memuaskan. Nah, tentunya kedua fenomena ini kan kontradiktif. Mahasiswanya naik, tetapi pelayanan masih belum memuaskan. Ini kan kontradiktif. Nah, saya akan tanyakan sebenarnya faktor apa saja yang membuat calon mahasiswa baru menginginkan kuliah di Universitas Tadulako? Nah, apakah kualitas pelayanan yang kurang memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah mahasiswa? Itu yang pertama, ya, yang dicatat ya. Kemudian yang kedua, dalam teori Parasuraman, halaman dan 1990 ada konsep Ibu tadi menyebutkan rata atau reliability, assurance, empathy, responsiveness ya, dan tangible juga. Nah, dari konsep tadi ya, ada 5 konsep tadi. Itu sebenarnya konsep apa yang paling signifikan dan yang kurang signifikan terhadap kepuasan pelanggan, dalam hal ini adalah mahasiswa? Itu pertanyaan yang sekarang yang terakhir di bagian novelty atau kebaruan dalam disertasi Ibu tadi terdapat variabel motivasi diri yang sangat besar peranannya dalam peningkatan kualitas pelayanan akademik di BAKP. Nah, saya ingin mendengar, coba jelaskan bagaimana hasil yang diperoleh secara konsep maupun hasil secara real saat Ibu wawancara di lapangan. Itu aja Bu, ada 3 pertanyaan. Terima kasih Pak Prof atas sidang 3 pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Yang terpelajar Dr. Purwanto STMM. Baiklah, saya akan menjawab. Pertama, faktor-faktor apa yang mempengaruhi calon mahasiswa baru menginginkan kuliah di Universitas Tadulako? Kita ketahui bersama bahwa di Sulawesi Tengah, Universitas Tadulako merupakan universitas favorit. Universitas favorit pilihan pertama dari Camaba, calon mahasiswa baru itu sendiri. Karena di lingkungan di Kota Palu, 1 dari 2 universitas negeri, yang pertama itu hanya pertama Universitas Tadulako, kedua Universitas Islam Batu Karama. Jadi peminat dari tahun ke tahun besar dikarenakan pertama, 1, Universitas Tadulako merupakan universitas terbesar di Kota Palu atau di Sulawesi Tengah dengan menerapkan sistem pembayaran UKT, uang kuliah tunggal, dalam arti kemampuan masyarakat atau masyarakat dari kabupaten atau menengah ke bawah bisa terjangkau. Jadi mahasiswa hanya membayar uang kuliah tunggal di awal semester sampai mereka menyelesaikannya. Untuk selanjutnya tidak ada biaya ketambahan lain kecuali ditetapkan aturan tersendiri.
Selanjutnya faktor kedua yaitu letak geografis. Letak geografis Universitas Tadulako berada sangat strategis karena berada di kota Palu itu sendiri, di mana kabupaten misalnya Luwu, Banggai, Buol, dan Kepulauan serta Morowali semua akses untuk masuk ke Universitas Tadulako lancar karena bisa ditempuh dengan jalur darat, udara, ataupun laut. Jadi semua sarana transportasi terhubung tanpa adanya kendala. Ketiga, salah satu faktor juga mengapa Camaba banyak memilih UNTAD. Pertama, UNTAD memiliki jurusan atau prodi favorit yang belum atau masih minim dimiliki oleh universitas swasta lainnya. Misalnya, prodi favorit pertama yaitu pendidikan kedokteran atau pendidikan dokter. Yang kedua, farmasi. Ketiga, ekonomi bisnis dan teknik informatika. Jadi masing-masing setiap tahunnya jumlah peminat dari prodi-prodi yang Prof. Veda sebutkan tadi, tingkat ketetatannya untuk masuk ke prodi tersebut sangat besar atau sangat ketat. Dan dari semua itu ada satu hal yang penting yang menarik bagi Camaba, yaitu segi gengsi atau prestis, karena begitu mereka masuk atau lolos di Universitas Tadulako, mereka beranggapan bahwa mereka mampu menembus universitas terbesar di Sulawesi Tengah, dalam arti bisa menaikkan gengsi atau prestis dari keluarga mereka. Jadi ada rasa kebanggaan tersendiri yang dirasakan oleh Camaba ini, apalagi yang berasal dari kabupaten-kabupaten di luar dari kota Palu. Jadi faktor-faktor inilah yang peneliti Promovendus bisa melihat bahwa kontribusi kualitas pelayanan yang belum berkualitas masih tertutupi, atau dengan kata lain diimbangi dengan tren tersebut atau diimbangi dengan rasa kebanggaan tersebut. Demikian jawaban dari Promovendus. Langsung ke pertanyaan kedua, yaitu konsep atau aspek apa yang paling signifikan dan yang kurang signifikan terhadap kepuasan pelanggan mahasiswa. Yang pertama yaitu aspek paling signifikan, yaitu aspek tangible, sarana dan prasarana. Aspek ini paling signifikan karena mempengaruhi kepuasan mahasiswa secara langsung. Karena bukti fisik itu merupakan kemampuan penyedia layanan yang dapat terpampang dengan nyata. Artinya, pada saat mahasiswa melakukan pelayanan akademik, tetapi mereka pada pandangan pertama, kalau Promovenda katakan, begitu mereka lihat bahwa kualitas kursi tunggu kurang memadai, loket informasi tidak ada, atau ruangan yang kurang nyaman dengan kondisi yang agak pengap atau kurang pendingin, sangat mempengaruhi kualitas pelayanan, sangat mempengaruhi persepsi mahasiswa itu sendiri. Selanjutnya, yang paling signifikan juga diikuti oleh aspek responsiveness atau daya tanggap, di mana jika komponen tangible sudah tidak berkualitas atau sudah signifikan mempengaruhi aspek yang lain, maka secara langsung aspek responsi atau daya tanggap ini akan menurun. Artinya semakin menurunnya kualitas pelayanan, responsi juga akan sejalan dengan responsi yang diberikan oleh staf atau pegawai. Selanjutnya aspek ketiga yaitu aspek reliability atau keandalan. Reliability atau keandalan di sini itu sendiri kemampuan staf atau pelayani dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mahasiswa hadapi. Misalnya, akan tetapi staf atau pegawai yang ada di BAKP selama ini sudah menerapkan mekanisme sesuai dengan SOP atau standar pelayanan yang berlaku. Hanya saja keterbatasan sarana fisik, jaringan internet menyebabkan staf banyak yang bersikap santai karena memikirkan bahwasanya ketika ada permasalahan mereka tidak cepat tanggap dan membiarkan hal tersebut. Artinya dalam hal ini mereka beranggapan bahwa faktor fasilitas fisik yang ada di BAKP menyebabkan mereka bersifat lebih tidak keandalan atau bersifat tidak reliability.
Selanjutnya oleh aspek kepedulian. Kalau aspek kepedulian atau empati ini tergantung dari masing-masing staf atau pegawai itu sendiri. Karena kepedulian ini berangkat dari motivasi diri. Jadi berbeda masing-masing staf atau pegawai tergantung dari karakter sifat mereka. Karena berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti dapatkan ada beberapa staf yang sudah memperlakukan atau melaksanakan empati ini secara baik, tetapi sebagian pula banyak yang bersikap masa bodoh, acuh tak acuh, bahkan terkesan kurang ramah. Jadi begitu mahasiswa bertanya, kesannya kurang ramahnya itu muncul dari raut wajah mereka. Dan yang terakhir yaitu aspek assurance. Aspek assurance di sini merupakan kesediaan pegawai menyampaikan informasi jaminan kepastian biaya dalam pelayanan, legalitas, informasi waktu. Dalam hal ini paling di bawah signifikannya karena pertama, UNTAD sudah punya akun resmi, website UNTAD, humas UNTAD, dan platform media sosial lainnya. Jadi mahasiswa atau calon mahasiswa baru banyak yang sudah mendapatkan informasi tersebut secara update atau secara cepat melalui platform media sosial ini daripada mahasiswa tersebut datang ke BAKP langsung. Jadi demikian beberapa aspek dari konsep Renter tersebut. Kebaruan novelty. Secara konsep, Promovenda memasukkan unsur motivasi diri. Jadi secara konsep motivasi diri ini sangat penting karena motivasi diri menurut analisa dan hasil pengamatan yang Promovenda dapatkan bahwa motivasi diri merupakan daya penggerak keseluruhan agar staf dan pegawai dapat meningkatkan etos kerja mereka. Jadi tanpa adanya motivasi diri ini, etos kerja mereka semakin turun, kurang disiplin, dan lebih malas atau terkesan cuek, masa bodoh atau apatis. Jadi secara konsep motivasi diri ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu pertama faktor internal atau faktor instintif dari dalam diri itu pegawai sendiri, misalnya rasa kepuasan bekerja, tanggung jawab, prestasi, dan sebagainya. Selanjutnya faktor eksternal atau faktor ekstrinsi. Jadi faktor eksternal ini begitu faktor instintif atau faktor internal, maka faktor eksternal juga akan saling mempengaruhi. Misalnya kebijakan pimpinan dalam hal pemberian gaji, reward, bonus, insentif, dan sebagainya. Jadi pada intinya faktor motivasi diri ini sangat penting sebagai daya penggerak agar staf dan pegawai bisa meningkatkan etos kerja mereka. Adapun variabel motivasi diri yang peneliti dapat simpulkan ketika melakukan observasi, yang pertama lingkungan kerja atau kondisi pekerjaan itu sendiri. Di lingkungan di sub evaluasi dan sub registrasi, di mana setelah terjadi gempa 28 September, banyak fasilitas sarana fisik yang rusak dan pembenahannya memakan waktu yang lama karena adanya regulasi, aturan, dan sebagainya. Jadi banyak dari kami beberapa 1 tahun terakhir dari satu tempat ke tempat lain di AKP pindah dan menyesuaikan keadaannya. Jadi faktor sarana dan prasarana fisik ini sangat mempengaruhi motivasi pegawai itu sendiri. Jadi mereka begitu mendapat masalah atau jaringan internet yang down, mereka menganggap bahwa dengan kata lain seperti biarkanlah, kan begitulah keadaannya. Padahal sebenarnya reliability keandalan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa dan mahasiswa sebagai pelanggan itu sendiri. Selanjutnya masih banyak faktor kebutuhan penghargaan atau reward. Staf dan pegawai sangat menginginkan mereka yang mempunyai etos kerja tinggi, mempunyai kedisiplinan tinggi, sangat menginginkan mereka diberi reward atau semacam bonus insentif setiap tahun. Dalam hal ini di BAKP kami sendiri belum memberlakukan itu. Tetapi dari hasil penelitian wawancara yang
Promovenda lakukan, mereka sangat menginginkan hal tersebut. Ketiga yaitu faktor kebutuhan aktualisasi diri atau pengakuan, ingin diberi pengakuan. Yang pertama, mereka menginginkan setiap tahun dijadwalkan secara berkala atau dilakukan secara intensif adanya pelatihan pembimbingan dari segi teknis, workshop, dan pelatihan kemampuan diri lainnya, sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan dari segi hard skill dan soft skill mereka. Demikian pemaparan Promovenda. Berikutnya Bapak Profesor Dr. Syahruddin Hatta, MSI. Waktu terbatas untuk Bapak. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah, Ibu Rosidah Karim Yabu akhirnya sampai juga di podium saat ini. Ya, saya kira membanggakan keluarganya karena sudah lama dimotivasi dan Allah baru memberikan isi pada hari ini. Tentunya ini adalah sebuah kebanggaan bagi suami tercinta, ada tadi anak, ya alhamdulillah, dan juga menantu. Yang mana menantunya di sini? Ya berdiri dulu menantunya. Ini saya kira menantunya akan menjadi ya momen hari ini adalah menjadi kebanggaan mertua ya mencapai gelar doktor insya Allah pada hari ini. Kemudian saya sebetulnya terinspirasi dari pertanyaan penguji eksternal yaitu Pak Dr. Purwanto, yang kemudian beliau seolah-olah meragukan ya bahwa hasil penelitian yang dibingkai dalam disertasi ini itu ada kontras antara hasil penelitiannya yang beberapa aspek dari teori yang dijadikan sebagai grand teori ini belum maksimal. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan dari Pak Dr. Purwanto sebagai penguji eksternal adalah mengapa setiap tahun peminat Universitas Dulako ini yang tadi calon mahasiswa baru dan berbagai daerah semakin meningkat. Ini memang sebuah pertanyaan yang wajar dan logis ya, rasional. Oleh karena itu saya sebetulnya ingin meminta kepada Promovenda untuk menjelaskan siklus penelitian yang dilakukan dalam bentuk disertasi ini, bagaimana siklus metode yang digunakan ya sehingga betul-betul hasil yang disampaikan pada hari ini dalam promosi ini betul-betul bisa membuat kita yakin, hakul yakin. Nah, sehingga apa yang menjadi pertanyaan daripada Pak Dr. Purwanto tadi sebagai penguji eksternal ini bisa menggugurkan kecurigaan atau keraguannya terhadap hasil penelitian dari Ibu Rosidah Karim Yabu. Mohon maaf, pimpinan sidang, saya harap untuk dijawab langsung dulu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak amat terpelajar Profesor Dr. Syahruddin Hatta, MSI. Jadi di sini peneliti meneliti tentang kualitas pelayanan akademik di subregistrasi dan subevaluasi Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Dulako. Mengapa peneliti melakukan penelitian ini? Karena pertama, peneliti melihat bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pada dua sub tersebut kategorinya belum memuaskan. Jadi dengan judul tersebut, peneliti memasukkan metode penelitian dimulai dengan adanya permasalahan, observasi awal, dan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya membuat desain riset, melaksanakan riset, mengumpulkan data, serta menganalisis dan menginterpretasikan data tersebut, menuangkannya ke dalam hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran. Demikian Bapak. Promovenda Bu Rosidah Karim Yabu.
sebuah riset dalam bentuk disertasi, ini memang sangat familiar ya dengan sebuah pendekatan atau dari perspektif metodologi tadi, tetapi kemudian ini tidak bisa menjadi sebuah temuan bila belum ditemukan atau belum disampaikan aspek-aspek filsafatnya. Aspek-aspek filsafatnya di sini adalah ya tentunya aspek ontologi, epistemologi dan aksiologinya. Nah, pertanyaan saya adalah di mana disertasi ini menunjukkan bahwa ada ontologinya, ada epistemologinya dan ada aksiologinya. Terima kasih, saya persilakan. Baiklah, pertama yaitu penelitian ini jika dilihat dari perspektif filsafatnya, secara ontologinya dilihat keapaan dan mengapa, apa maksudnya dan mengapa diteliti penelitian atau masalah ini. Pertama yaitu karena itu tadi, bahwa peneliti melihat dari observasi awal bahwasanya kualitas pelayanan yang diberikan di dua sub tersebut belum berkualitas atau belum optimal. Jadi dengan menggunakan konsep Rector itu sendiri, reliability, empathy, tangible, assurance, dan responsi, ternyata konsep Rector tersebut bisa menjadikan tolak ukur untuk mengukur service quality atau dukungan layanan akademik itu sendiri di BAKP. Yang kedua, dari perspektif epistemologi, bagaimana prosesnya atau bagaimana memulai kajian ini. Jadi dalam hal ini sebelum peneliti terjun ke lapangan, adanya permasalahan awal dimulai dengan observasi awal. Jadi ketika peneliti mendapatkan permasalahan awal tersebut, maka dimulailah dengan metode yang digunakan, deskripsi kualitatif tadi, membuat desain riset, melaksanakan riset, mengumpulkan data sampai pada kesimpulan. Dan aspek aksiologinya atau kemanfaatan, artinya manfaat penelitian ini apa? Jadi yang pertama, secara aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar pembentukan pemikiran konseptual ilmiah di bidang administrasi publik, khususnya di penerapan kualitas pelayanan akademik di subregistrasi dan subevaluasi BAKP. Jadi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan informasi bagi peneliti-peneliti setelah ini. Dan kedua adalah aspek praktis. Aspek praktis ini bisa dikatakan sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pimpinan Universitas Tadulako, khususnya penyedia layanan atau pengambil keputusan. Jadi dengan adanya aspek praktis yang didapatkan menjadi masukan bagi pengembangan Universitas Tadulako, apalagi Universitas Tadulako ini merupakan universitas terbesar di Sulawesi Tengah. Demikian pendapat dari Promovenda. Terima kasih banyak Prof. Syafruddin. Berikutnya saya beri kesempatan kepada Pak Dr. Nasir Mengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosidah, insya Allah tidak lama lagi, ya, sebentar kita dipromosikan oleh Doktor Ilmu Sosial bagian administrasi. Jadi kemungkinan pertanyaan saya ini membawa semangat doktor administrasi. Yang pertama, mohon Promovenda menjelaskan makna-makna filosofis administrasi publik dari bagian public transport atau public service, pelayanan publik. Administrasi
dalam makna filosofis dalam pelayanan publik, administrasi publik dari publik, oleh publik dan untuk publik. Mau beda jelaskan apa yang dimaksud dengan makna filosofis. Pertanyaan yang kedua, dalam perspektif administrasi publik dikenal dengan 3 pendekatan. Pertama, all public administration, new public management, dan new public service. Jelaskan ya posisi kajian karya ilmiah Profeda, dan jelaskan pula masing-masing filosofi dari perspektif tersebut. Mohon dijelaskan. Terima kasih kepada Bapak sangat terpelajar Dr. Masir Mangansing MSI. Untuk pertanyaan pertama, masalah administrasi publik dalam proses pelayanan dari publik, oleh publik, dan untuk publik. Kita ketahui bersama bahwa dalam perkembangan ilmu administrasi publik, konsep publik bermakna bukan hanya pada government atau pemerintah saja, tetapi bermakna atau ada dalam ruang lingkup keluarga, rukun tetangga bisa, organisasi non pemerintah bisa, bahkan organisasi sektor swasta. Dalam hal ini masyarakat pada umumnya. Jadi jika dikaitkan dengan objek dan subjek penelitian Promovenda, maka pelayanan yang dilakukan di Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan Universitas Tadulako, khususnya di subregistrasi dan evaluasi, yaitu pelayanan publik dalam melayani mahasiswa. Dalam arti mahasiswa di sini adalah warga negara masyarakat. Jadi ketika input mahasiswa masuk ingin menempuh pendidikan di perguruan tinggi atau di Universitas Tadulako, maka maknanya dari publik. Dan selanjutnya ketika mereka berproses menempuh pendidikan selama masa studi yang mereka lakukan, mereka menyelesaikan studi selama prosesnya dan berhasil menyelesaikan studi dan akan terjun ke masyarakat untuk menerapkan ilmu mereka, maka dari situlah sebenarnya administrasi publik yang dikatakan dari publik, oleh publik, dan untuk publik. Demikian jawaban dari Promovenda. Selanjutnya, dari perspektif administrasi publik dikenal dengan 3 pendekatan, yaitu OPA, All Public Administration, NPM, New Public Management, dan NPS, New Public Service. Jika melihat perkembangan dari administrasi publik itu sendiri, maka penelitian Promovenda berada pada perspektif NPS, New Public Service, dengan alasan objek dan subjek penelitian mengarah kepada kualitas pelayanan akademik kepada mahasiswa, dalam hal ini pelanggan atau disebut mahasiswa. Jadi artinya organisasi publik di sini melayani mahasiswa sebagai warga negara yang baik, yang harus dilayani sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya. Jadi masing-masing dari OPA, NPM, dan NPS di sini pertama, yaitu OPA atau All Administrasi Publik, dasar teoris dan fondasi epistemologinya yaitu teori politik, sedangkan NPM teori ekonomi, dan NPS yaitu teori demokrasi. Selanjutnya dari konsep akuntabilitasnya, hierarki dari OPA itu sendiri jenjangnya tegas, sedangkan NPM bekerja sesuai dengan kehendak pasar, sedangkan NPS multi aspek yang terdiri dari berbagai macam akuntabilitas hukum dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selanjutnya yaitu New Public Service atau NPS. OPA asumsi motivasi pegawai dan administrasinya adalah gaji dan keuntungan proteksi, sedangkan NPM dia mengarah pada semangat entrepreneur bagi kaum muda, sedangkan NPS itu sendiri melayani keinginan masyarakat sesuai dengan yang mereka harapkan atau antara kenyataan dan harapan. Demikian jawaban Promovenda. Terima kasih Pak Dr. Masir Mangansing. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada
Ibu Dr. Suasa MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila berada di tahap akhir yaitu ujian promosi, semoga sebentar bisa berhasil, amin. Sesuai dengan judul Ibu Promopenda bahwa kualitas pelayanan akademik di sub registrasi dan sub evaluasi Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan, maka saya melihat bahwa dalam hal ini saya hubungkan dengan teori sistem, di mana terdapat proses input, proses, dan output. Kalau saya lihat bahwa input ini adalah masyarakat, terbukti peminat masyarakat, yaitu pada tahun 2020 peminatnya 29.965 dan berhasil masuk menjadi mahasiswa akan terima yaitu 946 orang, ya, 9.446 orang. Kemudian pada tahun 2021 peminat 39.901 orang dan berhasil diterima 10.519 orang. Kemudian pada tahun 2022 peminat 44.716 orang dan berhasil diterima 10.455 orang. Kemudian saya kaitkan dengan lulusan pada tahun 2020, yaitu berhasil lulus 4.401 orang. Kemudian pada tahun 2021 lulus 4.680 orang. Kemudian pada tahun 2022 lulus 7.627 orang. Nah, karena ini antara masukan dengan ini sangat ada selisih, ya. Yang saya ingin tanyakan, kenapa bisa terjadi dan malah ada output atau sarjana sudah ujian, sudah yudisium, tetapi lambat mendapatkan ijazah dan malah ada yang tidak mendapatkan ijazah. Saya mohon pertanyaan daripada Ibu Promopenda. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu terpelajar Dr. Suasa MSI. Berdasarkan penerapan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, semua ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi setelah tahun 28 Desember tahun 2020 memakai PIN, penomoran ijazah nasional. Sebelumnya mundur ke 2020 dan seterusnya memakai nomor universitas. Hal tersebut diterapkan dan dituangkan dalam peraturan akademik yang disebarluaskan ke seluruh perguruan tinggi Indonesia, termasuk Universitas Tadulako. Jadi, dalam hal ini ada kasus mengapa mahasiswa sudah yudisium, sudah ujian dan sebagainya, tetapi tidak atau lambat mendapatkan ijazahnya tersebut. Tetapi dalam kenyataannya, menurut saya sebagai Promopenda selama 8 tahun di Biro BAKP, belum pernah ada yang tidak mendapatkan ijazah itu, cuma lambat. Mengapa sampai lambat? Karena begini, pada proses mahasiswa melakukan atau penyelesaian studi, ketika mereka selesai melaksanakan yudisium, begitu di sub evaluasi melakukan proses booking PIN atau memesan penomoran ijazah nasional tersebut, biasanya mahasiswa yang masa studinya telah lewat, pertama S1 7 tahun, S2 4 tahun, dan S3 7 tahun. Jadi dengan sendirinya sistem akan menolak begitu mahasiswa tersebut masa studinya melampaui dalam aturan tersebut. Jadi begitu penginputan atau pembokingan PIN
by system akan menolak. Jadi upaya apa yang sebenarnya dilakukan oleh pihak universitas agar mahasiswa yang tertolak PIN-nya tersebut bisa diakomodir atau dalam arti bisa mendapatkan PIN ijazah tersebut walaupun lambat. Jadi pertama, langkah preventif yang dilakukan pihak fakultas berkoordinasi dengan pihak BAKP untuk mengajukan yang namanya eksepsi. Jadi eksepsi itu dilakukan merupakan langkah awal untuk membantu mahasiswa tersebut yang tertolak pada saat pembukingan PIN. Karena persyaratan dari untuk mendapatkan PIN itu sendiri yaitu status eligible, memenuhi syarat tidak. Jadi begitu tidak eligible, otomatis sistem akan menolak. Jadi begitu fakultas melalui Wadet 1 mengajukan eksepsi kepada Warik 1, selanjutnya ke Rektor Universitas Tadulako, oleh Rektor dipersiapkan surat pertanggungjawab mutlaknya untuk diajukan ke Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Dirjen Pendidikan Tinggi untuk dimasukkan atau dievaluasi dengan adanya eksepsi tersebut. Jadi insya Allah eksepsi ini didukung oleh data-data yang kuat atau dokumen pendukung mengapa mahasiswa tersebut sampai lambat atau masa studinya telah lewat. Jadi kadangkala eksepsi ini membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Misalnya ada 3 bulan, ada 6 bulan, bahkan ada yang sampai setahun. Jadi Ibu, demikian jika eksepsi disetujui, maka secara pasti walaupun jangka waktunya agak lambat, PIN ijazah akan keluar. Demikian jawaban Promovenda. Sebelum saya beri kesempatan kepada promotor dan koordinator yang ada pertanyaan akan diajukan oleh Pak Sekretaris. Silakan Pak Samsudesa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat selalu untuk kita sekalian. Ketua tim penguji sidang ujian terbuka dan Bapak Ibu anggota tim penguji sidang terbuka teristimewa, Saudara Promovenda dan para undangan sekalian yang sama saya hormati. Ada sesungguhnya saya hanya mencoba mengklarifikasi permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penyebab, terutama pada 2 aspek yang bersifat personality, ya, yaitu untuk insurance, itu jaminan, dan empati, gitu ya. Kalau yang lain memang itu sifatnya fisik, ya, sehingga UNTAD selaku universitas BLU tentu butuh waktu di dalam pemenuhan kekurangan-kekurangan yang terjadi tidak secara otomatis, gitu ya. Nah, di penjelasan Promovenda sudah menjelaskan beberapa faktor dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penanya terdahulu. Misalkan ada terkait dengan faktor skill, gitu ya. Lalu kemudian ada masalah salary reward yang mungkin, tetapi mungkin perlu keterkaitan dengan status pegawai kita. Ada staf BLU, ada staf ASN. Tentu ini juga dari sisi berbicara motivasi tentu ada perbedaan. Itu yang mungkin ini. Nah, tren penerimaan yang meningkat setiap tahun, pertanyaannya adalah apakah ada ketambahan pegawai? Nah, ini kan perbanding terbalik, sehingga jangan-jangan karena memang jumlah pegawainya tidak naik-naik, sehingga dari sisi pelayanan itu menjadi saya mendukung pernyataan kesimpulan, mungkin dari sisi itu juga. Apakah ada juga keterkaitan dengan mungkin dari sisi efektivitas pelayanan, siklus birokrasi di dalam itu. Jadi dari apa yang saya kemukakan ini, kira-kira solusi atau langkah-langkah ke depan yang perlu direkomendasikan baik parsial dari apa yang saya kemukakan atau secara keseluruhan, mungkin perlu saya ingin dengar apa yang rekomendasi yang Ibu tawarkan. Silakan. Pelajar Dr. Samsurijal Sulaiman MSI.
berdasarkan hasil penelitian, observasi yang Promofenda dapatkan di lapangan, bahwa sebenarnya faktor penghambat atau yang mempengaruhi dari aspek asuransi di sini atau jaminan atau masalah disiplin waktu sebenarnya kurangnya kesadaran dan motivasi pegawai atau staf itu sendiri. Mengapa saya katakan staf dan pegawai? Karena di lingkungan Universitas Tadulako ada staf honorer atau kontrak, dan kedua ada PNS. Jadi mereka beranggapan bahwa selama ini kebijakan pimpinan belum memihak kepada mereka. Pertama, jadi dalam hal pada saat Promofenda melakukan wawancara ini terjadi pada saat mereka belum mengalami kenaikan gaji. Jadi begitu pada akhir tahun di 2022 gaji mereka dinaikkan walaupun tidak signifikan atau sesuai dengan permintaan mereka, tetapi gaji tersebut naik sekitar kurang lebih 500.000. Jadi mereka sedikit terhibur, Pak. Akan tetapi karena pada saat Promofenda melakukan wawancara ini gaji mereka belum dinaikkan, jadi mereka banyak berkomentar bahwasanya kebijakan yang diambil oleh pimpinan banyak tidak memihak kepada mereka. Hal ini tergambar dari pertama, tidak adanya reward atau insentif yang diberikan setiap tahun. Saya kurang tahu kalau di fakultas lain, Bapak Ibu, tetapi di PAKP sendiri tidak ada. Jadi mungkin ke depan bisa direalisasikan. Kedua, penjadwalan bimbingan teknis atau penjadwalan semacam workshop sangat masih kurang, walaupun ada tetapi tidak mewakili dari jumlah pegawai yang ada. Artinya tidak semua pegawai bisa merasakannya, hanya pegawai-pegawai tertentu. Menyinggung tadi pernyataannya Bapak tentang jumlah pegawai, apakah sebanding dengan mahasiswa yang dilayani? Pada subregistrasi dan subevaluasi, jumlah pegawai yang bekerja di situ masih minim. Artinya Pak, belum sebanding dengan pelayanan dengan jumlah mahasiswa yang masuk. Kita ketahui bersama di subregistrasi yang melayani masalah penerimaan mahasiswa baru, pelayanan KTM, pembagian alma mater juga salah satunya mereka rangkap, dan penerimaan mahasiswa di 3 jalur SN, SB, dan SM. Di situ mereka melayani sampai malam atau on time masalah kontak person, pelayanan, dan sebagainya. Karena budaya Camaba ini mereka malas membaca, tetapi mereka lebih senang bertanya. Jadi mereka melayani secara kontak person itu sampai ada yang mengeluh karena 1 kali 24 jam melayani pendaftar yang mencapai ribuan. Bahkan dalam siklus penerimaan jalur lokal mencapai 7.000. Jadi dapat dibayangkan bagaimana tingkat kejenuhan dan kelelahan mereka. Tetapi mereka beranggapan bahwa tidak ada reward sama sekali dalam hal ini. Mungkin insya Allah kebijakan pimpinan nanti akan memihak mereka. Dan selanjutnya masalah tadi disiplin kerja sudah Pak ya. Disiplin kerja selanjutnya mungkin cukup. Oh cukup. Terima kasih. Yang saya mau tunggu itu jawaban salah satu. Ini penelitian ini dilaksanakan sebelum kebijakan yang bertalian dengan seleri, ya, perbaikan seleri. Yang saya takutkan adalah ketua tim tidak kasih lulus karena ini sangat secara personal rektor zaman itu adalah beliau. Gitu. Alhamdulillah di masa jabatan Prof. Mahfud itu mengeluarkan kenaikan gaji. Terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Dr. Samsudisa. Berikutnya Ibu Dr. Heria. Terakhir. Bu Rosida Karim Yabu, alhamdulillah sudah sampai pada tahapan ujian terbuka, dan Bapak Ibu yang menghadiri ujian terbuka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya satu saja Bu, karena sebenarnya kita selama mulai proposal ya. Pertanyaannya dari kelima aspek ini tentu saja ada aspek empati. Nah, dari segi aspek empati ini terhadap kualitas layanan yang ada di Biro Akademik Kemahasiswaan dan Perencanaan Universitas Tadulako, apa saja yang sudah dilakukan oleh
subregistrasi dan subevaluasi pada BAKP Universitas Tadulako ini. Bisa Ibu sebutkan salah satu contoh? Ya, silakan Bu. Ya, Ibu sangat terpelajar, Ibu Dr. Hairi Hasan. Baik, untuk menjawab apa bukti dukungan layanan berhubungan dengan aspek empati atau kepedulian tersebut. Pertama-tama, kepedulian dan empati ini ditunjukkan, poin pertama ditunjukkan oleh staf dan pegawai masing-masing berbeda, berangkat dari motivasi diri mereka itu sendiri atau tujuan apa mereka bekerja dan apa daya pendorong atau motivasi yang mereka ingin ambil. Jadi mereka berbeda berangkat dari karakter, sifat dan masing-masing. Karena ada beberapa staf atau pegawai yang menunjukkan sifat empati mereka sudah bagus. Tetapi sebagian ada juga yang menunjukkan sifat masa bodoh, cuek, apatis, bahkan nggak respon atau kurang ramah terhadap mahasiswa. Salah satu bentuk contoh empati yang diberikan oleh staf ini atau dalam tanda kutip subregistrasi ataupun subevaluasi, pertama di subevaluasi itu sendiri. Misalkan ada mahasiswa yang terancam DO atau DPAUD dengan kasus masa studi yang lewat. Untuk itu pihak staf atau pegawai itu sendiri berkoordinasi secara intensif dengan pihak pengelola dari fakultas mahasiswa berada. Jadi ketika dalam proses berkoordinasi tersebut, Kasubag atau koordinator bisa menyarankan mahasiswa tersebut untuk menghadap langsung pihak pengambil kebijakan dari fakultas, misalnya Wadik 1 atau dekannya sendiri, bisa berkoordinasi apakah mahasiswa tersebut dapat diberikan cuti. Artinya dalam arti kebijakan ini, kebijakan yang sebenarnya diambil mengingat norma kepedulian dan manusiawi dari Universitas Tadulako itu sendiri. Karena sebenarnya mereka ini kan kadang-kadang tidak aktif. Ada beberapa semester mereka tidak muncul, akan tetapi muncul dengan sejumlah permasalahan, antara lain tidak aktif pada status mereka. Jadi begitu empati ditunjukkan, mereka berkoordinasi ke fakultas, diberikanlah mereka cuti untuk 1 semester. Dengan begitu secara otomatis masa studinya akan bertambah. Jadi ini hal contoh bentuk kepedulian atau empati, bukti nyata dalam menolong mereka oleh fakultas ditindaklanjuti dan dimasukkan ke dalam aplikasi feeder dan SPC UNTAD. Yang kedua, salah satu juga bentuk empati itu sendiri di subregistrasi, misalnya mahasiswa atau camaga yang belum sempat melakukan registrasi online karena faktor mereka kadang-kala dari kabupaten, mereka tidak mengetahui, informasinya kurang jelas karena akses jaringan internet mereka tidak ada dan mereka kurang paham tentang teknis atau prosedur yang untuk melakukan registrasi tersebut. Maka diberikanlah mereka pengarahan dari staf bahwa langkah-langkah melakukan registrasi tersebut begini sampai mereka mendapatkan nomor stempel. Demikian jawaban Promovenda. Ya, terakhir promotor, saya kira promotor tinggal menyimpulkan. Promovenda Rosida Karim, ya Bu. Promovenda, awalnya tadi saya sebagai promotor tegang, apakah Promovenda nanti ini menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh tim penguji? Ya, ternyata detik terakhir ini saya menyimak, ternyata Promovenda bisa menjawab, ya semuanya memberikan aplaus, ya bahwa Promovenda bisa menjawab dengan tepat. Saya sebagai promotor tidak lagi bertanya karena waktu yang sangat mendekati kewajiban kita untuk melaksanakan sholat. Maka saya hanya menyimpulkan bahwa Promovenda sudah melakukan penelitian, ya, di mana dalam hal ini berkat keteguhan, keseriusan
Promopenda dalam untuk meraih gelar doktor, dan tidak henti-hentinya untuk meminta waktu untuk konsultasi, dan saya sebagai promotor dan promotor siap selalu kapan saja tadinya. Alhamdulillah saya sebagai promotor merasa bersyukur karena Promopenda sudah berada pada tahap terakhir ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti apa yang kita harapkan bisa tercapai. Nah, dan sekali lagi semoga Promopenda apa yang didapatkan dalam hal ini, apalagi Promopenda sebagai atau berada pada lingkup BAKP, yang tentunya Promopenda harus memberikan masukan untuk perbaikan, dan tentu Promopenda punya strategi selain meningkatkan motivasi, mungkin ada strategi lain karena Promopenda sudah banyak membaca buku, banyak literatur, tentu banyak yang mendukung tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan dan menghasilkan kebaruan atau novelty. Nah, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, dan sekali lagi terima kasih kepada tim penguji yang sudah memberikan pertanyaan dan Promopenda sudah bisa menjawab dengan baik, dan saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua penguji telah memberikan pertanyaan dan Promopenda juga menjawabnya secara lugas dan tegas. Sebelum saya mengumumkan hasilnya, saya ingin juga berkomentar, tidak untuk bertanya. Yang pertama adalah bahwa saya menganggap Promopenda ini sosok yang sangat terbuka untuk mengoreksi dirinya. Karena penelitian ini kan adalah penelitian di lingkup kerja saudara Promopenda. Jadi hari ini menampilkan hasil penelitiannya yang juga merupakan hasil karya, baik yang sifatnya positif maupun yang negatif atau menjadi kelemahan yang Anda lakukan. Itu sosok yang pertama saya ingin komentari, bahwa luar biasa mau mengoreksi dirinya sendiri. Yang kedua, saya sangat tertarik dengan sarannya. Sarannya sangat bagus dan untuk kemajuan universitas. Hari ini saya cuma bisa mendengar, karena kalau seandainya saya rektor, saya langsung eksekusi. Sekarang bukan lagi saya rektor, sehingga saran yang ada itu ya mudah-mudahan lewat Promopenda nanti yang insya Allah kalau sudah doktor dan juga tetap karirnya cemerlang di lingkup universitas, bisa menyampaikan kepada pimpinan, kepada Pak Rektor bahwa inilah yang perlu dibenahi di dalam lingkup layanan yang bisa memberikan layanan yang terbaik. Saya kira begitu kesan saya, Bu, selaku Promopenda. Baik, saya tidak perlu lagi men-skorsing sidangnya karena secara kumulatif semua penguji telah menyampaikan hasilnya kepada saya dan telah ditabulasi, sehingga saya bisa menyampaikan pada kesempatan ini bahwa hasil ujian atau penilaian dari semua tim penguji memberikan nilai rata-rata kepada saudara Promopenda dengan nilai 89,125, sehingga masuk dalam kategori lulus dengan nilai A pada ujian promosi ini. Dan setelah nilai tersebut diinput di dalam kumulasi transkrip, sehingga IP kumulatif saudara Promopenda mendapat IPK 3,96. Sayangnya
saya juga bilang sayangnya karena ibu pernah cuti, maka dengan sangat terpaksa kami tidak bisa memberikan predikat cum laude. Jadi predikatnya hanya sangat memuaskan. Predikat umur 96 dan masa studi 2 tahun 6 bulan. Saya ingin bertanya, apa diterima? Sangat menerima. Kalau begitu datanglah ke sini. Tanda tangan dulu. Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Saya selaku Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudari Rosida Karim Yabu menjadi doktor di dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Moga-moga Allah menerima amalan saudari sebagai amalan jariah yang akan saudari abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa, bangsa, dan negara dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai doktor. Saya ucapkan selamat. Perkenankan saya menyapa Anda sebagai seorang dokter. Selamat kepada Dr. Ibu Rosida Karim Yabu. Tolong diingat ya, saya yang pertama menyebut dokter. Berikutnya saya beri waktu 5 menit saja karena ini sudah azan untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, ungkapan hatinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat pimpinan dan sekretaris ujian promosi doktor hari ini, yang terhormat Bapak promotor dan Ibu kopromotor, yang terhormat Bapak dan Ibu penguji, serta tamu undangan sekalian yang saya banggakan. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pemilik semesta alam yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara sidang promotor doktoral hari ini. Juga salawat semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini saya telah menyelesaikan ujian tahap akhir pada program doktoral ilmu sosial bidang kajian utama administrasi publik. Ungkapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing dan mengerahkan saya sehingga saya dapat menyelesaikan studi S3 ini. Hari ini saya berdiri di hadapan hadirin sekalian dengan penuh rasa syukur. Olehnya izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan dan kehormatan untuk mencapai gelar ini. Hari ini adalah tonggak sejarah dalam hidup saya. Saya ingin berbagi dan berterima kasih yang tulus kepada semua orang yang berperan serta dalam perjalanan hidup saya. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang amat terpelajar orang tua saya, Profesor Dr. Dasfati, Ibu kopromotor yang terpelajar Ibu Siti Sairia atas bimbingan, nasihatnya dan meluangkan waktunya berkonsultasi, berkoordinasi dengan saya. Saya tidak akan pernah mencapai titik ini tanpa Ibu memberikan dorongan.
hingga pada saat yang paling sulit yang saya alami. Terima kasih atas dedikasinya yang sungguh luar biasa. Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal. Kepada Ketua Penguji pada hari ini yang amat terpelajar, Profesor Dr. Insinyur Mahfud MSc MP, Sekretaris Tim Penguji yang terpelajar Dr. Samsudizal Sulaiman MSc CIA, penguji saya Dr. Nasir Mangangsing MSI, yang terpelajar Dr. Suasa yang telah banyak memberikan masukan, kritikan, dan saran selama penyelesaian disertasi ini. Terima kasih juga kepada Bapak Penguji Eksternal saya, Bapak Dr. Purwanto STMM MSI yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dan arahan ujian terbuka hari ini. Selanjutnya kepada penguji internal saya yang terpelajar Profesor Dr. Syahrudin Hattab MSI. Terima kasih banyak Prof atas segala masukannya. Semoga Allah membalas segalanya. Selanjutnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Tadulako, Direktur Pasca Sarjana, Koordinator Prodi S3 Ilmu Sosial, beserta seluruh dosen pengajar dan staf administrasi yang telah memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang terbaik selama saya menempuh pendidikan. Terima kasih juga kepada hadirin dan hadirat yang telah datang, sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, saudara saya, kakak saya, teman-teman seperjuangan, Bapak Dr. Christian yang sempat hadir, Bapak Dr. Eptawan, terima kasih atas segala supportnya, dan kepada suami tercinta AKP Umar SHMH, terima kasih atas pengertian, doa, dukungan yang tiada hentinya, baik moral maupun material. Anak-anakku, Bribtu Anugerah Putra Perkasa SH, Mutiara Zarah Ramadhanti, dan Nur Wahida SPAM. Seluruh keluarga besar saya yang sempat hadir pada saat ini, yang saya tidak sebut, yang tak sempat saya sebutkan namanya, terkhusus dan teristimewa, saya mempersembahkan semua ini, memberikan penghargaan dan ungkapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda almarhum Karim Yabu dan almarhum ibunda saya yang telah wafat pada tragedi 28 September. Terima kasih telah mendidik dan membesarkan saya. Teriring doa yang paling dalam, semoga kalian tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan pahala dan rahmat yang berlimpah. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampailah kita di penghujung acara ini, sidang ini. Sebelum saya menutup, saya juga ingin menyampaikan selamat kepada suami Ibu Dr. Rosida yang Ibu cintai. Selamat Pak Dr. AKP Umar telah memiliki suami istri yang bergelar doktor. Yang pasti Ibu Dokter jangan berubah kepada sang suami, yang pasti juga mungkin lain rasanya itu Pak. Berikutnya juga saya menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Pak Eni, setia juga mendampingi teman sejawat keluarga, apakah betul wanitanya Bayangkari, luar biasa. Dibawa juga banyak ucapan selamat karangan bunga dari kolega dari Bayangkari, dan juga kepada seluruh peserta yang hadir menyaksikan jalannya sidang promosi doktor, saya juga ucapkan selamat dan terima kasih banyak. Dan juga saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada semua penguji, Pak Profesor Syahrudin Hattab, Dr. Nasir Mangangsing, Ibu Suasa dan Ibu Heria atas partisipasinya pada siang hari ini, dan promotor Ibu Profesor Daswati saya dan
Masih ada Pak Purwanto. Terima kasih banyak. Setia sekali Pak Dr. Purwanto ini menyaksikan prosesi penyelesaian studi doktor dari Ibu Dr. Rosida. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Pur. Mudah-mudahan kedepannya semakin chemistry-nya semakin bagus dengan Universitas Tadulako. Insya Allah visit juga akan berkunjung ke Presiden University. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi doktor saya nyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.